Shalom, perkenalkan nama saya Angela Kristabel Markus Riwu dengan NIM 22190020. Saya berasal dari kelas akuntansi A semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Baik, kita akan masuk pada materi presentasi mengenai regulasi publik dan studi kasus, bagaimana standar akuntansi sektor publik dan studi kasus, perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta bisnis dan studi kasus, kerangka konseptual dan studi kasus. Baik, kita masuk yang pertama. Regulasi publik adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh organisasi publik, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yayasan. Regulasi publik merupakan instrumen peraturan yang diterapkan dalam berbagai kegiatan organisasi publik seperti perencanaan, penganggaran, realisasi keanggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Tahapan dalam penyusunan regulasi publik. Yang pertama, regulasi perencanaan publik. Yang kedua, regulasi anggaran publik. Yang ketiga, regulasi tentang pelaksanaan realisasi anggaran. Keempat, regulasi pengadaan barang dan jasa publik. Dan yang kelima, regulasi laporan pertanggungjawaban publik. Pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan regulasi publik adalah yang pertama, peneliti untuk menggali masalah yang akan diatur, masyarakat yang bisa terlibat dalam penyusunan naskah akademik dan forum konsultasi. Yang ketiga, perguruan tinggi yang bisa bekerja sama dengan alat kelengkapan DPR dalam membuat RUU. Dan yang terakhir, organisasi masyarakat sipil yang bisa memberikan masukan dalam perencanaan undang-undang. Judicial review adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Judicial review juga dikenal sebagai hak uji materi. Judicial review bertujuan untuk menjaga proses demokrasi dan mekanisme checks and balance. Kewenangan ini diberikan agar peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau eksekutif sesuai dengan Undang-Undang 1945. Studi kasus. Posisi regulasi keuangan. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan, di mana regulasi keuangan diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, kebijakan anggaran. Regulasi keuangan membantu dalam merumuskan kebijakan anggaran yang efisien dan mengalokasikan sumber daya yang optimal. Yang ketiga, tanggung jawab pengelolaan. Undang-undang ini menekan tanggung jawab setiap institusi dalam pengelolaan keuangan, termasuk pelaporan yang jelas tentang penggunaan anggaran. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan pengeluaran negara dapat lebih efisien dan potensi kebocoran dapat meminimalisir. Lalu bagaimana regulasi keuangan harus disusun? Yang pertama, keterbukaan dan transparansi. Yang kedua, sistem pengawasan yang manual. Yang ketiga, sanksi dan reward. Dan yang terakhir, penerapan teknologi. Standar akuntansi publik yang ada di Indonesia yang adalah yang pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK, yang kedua standar akuntansi pemerintahan SAP, dan yang terakhir standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Penyertaan standar akuntansi syairah, pedoman yang digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syairah, dan standar akuntansi lainnya yang ada di Indonesia adalah standar profesional akuntan publik. Tahapan dalam penyusunan standar akuntansi keuangan. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, konsultasi dengan Dewan Konsultasi Standar Akuntansi Keuangan. Yang ketiga, riset terbatas. Yang keempat, pembahasan materi. Yang kelima, pengawasan dan publikasi draft exposure. Terus yang berikutnya, pelaksanaan public sharing. Yang berikutnya, pembahasan tanggapan publik. Dan yang terakhir, pengesahan SAK.
Standar nomenklatur adalah daftar perkiraan atau akun buku besar yang disusun secara sistematis untuk memudahkan berbagai hal seperti perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan, pemeriksaan, dan pengawasan. Nomenklatur juga dikenal dengan istilah kode rekening. Ruang lingkup standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah akuntansi pemerintahan pusat, akuntansi pemerintah daerah yang meliputi akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintahan kabupaten atau kota. Studi kasus, peran dan manfaat BPK. Yang pertama, meningkatkan transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, kualitas laporan keuangan. Yang keempat, pengukuran risiko keuangan. Yang terakhir, penguatan keputusan peningkatan semua kinerja. Akuntansi publik penting dipelajari karena dapat memberikan berbagai manfaat seperti yang pertama, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Yang kedua, menyediakan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, mengukur kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat, memastikan legalitas transaksi yang sesuai dengan undang-undang. Yang berikut membantu perencanaan operasi di masa depan. Dan yang terakhir, menjamin kesuksesan finansial jangka panjang perusahaan, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan pribadi. Menurut Masun DKK 2015, keunikan akuntansi sektor publik dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi yang diterapkan kurang seragam. Yang kedua, perumusan standar akuntansi mengadaptasi regulasi yang ada. Yang ketiga, akuntansi berbasis kas. Yang keempat, laporan keuangan dihasilkan sebagai media akuntabilitas publik. Akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta memiliki beberapa perbedaan, diantaranya fokus, yang kedua sumber pembiayaan, yang ketiga pertanggungjawaban. Persamaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta antara lain, kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, merupakan bagian integral dalam sistem ekonomi di suatu negara, dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Dua hal mengenai kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja swasta di sektor publik adalah yang pertama, output bersifat kualitatif. Yang kedua, tidak ada pembanding yang independen. Dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta berbeda antara lain. Yang pertama, organisasi sektor publik. Dasar hukum organisasi sektor publik non-pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Undang-undang ini mengidentifikasikan yayasan sebagai badan hukum non-anggota yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang kedua, organisasi sektor swasta. Dasar hukum akuntansi organisasi sektor swasta adalah pedoman standar akuntansi keuangan dan standar profesional akuntansi publik. Studi kasus yang menjadi persoalan dalam artikel ini adalah yang pertama, pengelolaan keuangan yang kurang efisien. Yang kedua, kinerja yang tidak optimal. Yang ketiga, utang yang tinggi. Dan yang keempat, kurangnya inovasi. Studi kasus, di sisi lain perusahaan swasta juga menghadapi masalah keuangan, meskipun seringkali dalam konteks yang berbeda. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, persaingan yang ketat. Dan yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengembangkan standar akuntansi yang konsisten dan harmonis di berbagai unit pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik mencakup yang pertama, perencanaan publik, yang kedua, penganggaran publik,
Yang ketiga, realisasi anggaran publik. Yang keempat, pengadaan barang dan jasa publik. Yang kelima, pelaporan sektor publik. Yang keempat, audit sektor publik. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban publik. Tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik meliputi yang pertama, panduan penyusunan laporan keuangan, menyediakan prinsip dan standar yang jelas untuk menyusun laporan keuangan dan yang transparansi dan akuntabel. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas, mendorong akuntabilitas kepada publik untuk memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan sumber daya publik. Yang keempat, menyediakan dasar untuk standar akuntansi. Yang kelima, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Yang keenam, mendukung transparansi. Kerangka konseptual ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan sektor publik dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Asumsi akuntansi adalah dasar-dasar yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan praktik akuntansi. Beberapa asumsi utama dalam akuntansi meliputi yang pertama, asumsi entitas, yang kedua asumsi kesinambungan, yang ketiga asumsi pengukuran akrual, yang keempat asumsi stabilitas mata uang. Asumsi-asumsi ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Kualitas perencanaan publik merujuk pada sejauh mana proses dan hasil perencanaan dalam konteks pemerintah atau kebijakan publik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, efisiensi dan pengguna sumber daya, dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas. Beberapa faktor yang menentukan kualitas perencanaan publik antara lain, yang pertama, partisipasi publik, yang kedua, analisis data, yang ketiga, koordinasi antara lembaga, dan yang keempat, fleksibilitas, dan yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Tahapan dalam pengadaan barang dan jasa publik secara umum adalah yang pertama, perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan barang atau jasa, jadwal dan anggaran pengadaan. Yang kedua, persiapan, menyediakan pelelangan seperti menetapkan paket pengadaan dan menyiapkan pelelangan. Yang ketiga, pengadaan, melakukan pengadaan melalui swakelola atau pemilihan penyedia. Yang berikut, pelaksanaan kontrak, melaksanakan kontrak pengadaan. Yang berikut, pengawasan dan pengendalian, melakukan pengawasan dan pengendalian pengadaan. Dan yang terakhir, serah terima, menyerahkan hasil pengadaan. Studi fokus pembahasan. Dengan adanya transparansi dalam parpol menerapkan bagaimana transparansi dapat membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan partai. Keterbukaan informasi menyoroti perlunya partai politik untuk menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap laporan keuangan negara. Studi kasus, penerapan akuntansi dalam partai politik sangatlah perlu. Alasannya adalah yang pertama, akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga pengelolaan sumber daya, yang keempat pencegahan korupsi, yang kelima kepatuhan terhadap regulasi, dan yang terakhir analisis kerja. Baik, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan nama instansi. Terima kasih. Salam.